Anda kembali di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana hasil dari hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana saat ini reaksi atau juga persiapan dari posko pemenangan para paslon untuk Pilkada Jakarta. Kita akan lihat bagaimana kemeriahan di sana. Ada rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Yang pertama di posko pemenangan RK Suswono. Ini dia ada Tifal Solesa. Selamat petang Tifal. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana yang ikut memantau hasil hitung cepat sementara? Untuk saat ini Ibrahim, sejumlah anggota tim sukses pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono masih mencermati setiap pergerakan angka dalam sejumlah hitung cepat dari berbagai lembaga survei, terutama juga yang dirilis oleh Litbang Kompas untuk hari ini yang menunjukkan angka stabil untuk keunggulan sementara ataupun juga catatan angka dari pasangan RK Suswono ini ada pada 40,14%. Ini sekali lagi merujuk dari data sementara yang dirilis oleh Litbang Kompas dengan input data 76% lebih, dan ini masih terus dicermati. Tidak hanya satu data itu, tapi juga data yang lain masih akan tetap dipantau oleh tim sukses pemenangan pasangan Ridho yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tadi yang saya lihat kira-kira setengah jam yang lalu sudah berkumpul Ahmad Riza Patria bersama dengan anggota dari tim sukses pemenangan pasangan Ridho di Golden Ballroom Hotel Sultan di Jakarta Pusat ini. Yang kami nantikan sekarang adalah pernyataan resmi dari tim sukses maupun juga dari pasangan calon, dalam hal ini Ridwan Kamil sebagai calon gubernur maupun juga Suswono sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Melihat data-data dari sejumlah lembaga survei, kemudian atau melihat angkanya sudah mulai stabil dari beberapa lembaga survei itu sendiri, sejauh mana mereka merespon soal itu, ini yang menarik untuk dicermati. Yang kami ketahui sejauh ini, Ibrahim, agenda yang bakal berlangsung di sini ada beberapa mata acara begitu. Selain tadi di awal kira-kira lewat dari pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat diisi dengan hiburan terlebih dahulu sambil menantikan kedatangan dari para pendukung dan juga para simpatisan dari pasangan Ridho, termasuk juga menunggu tim sukses untuk hadir juga di area Golden Ballroom ini. Nantinya juga akan ada pernyataan dari Ahmad Riza Patria selaku Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1. Ditambah lagi nanti akan ada pemantauan langsung kegiatan para saksi di sejumlah TPS, bagaimana proses real count berlangsung di sejumlah TPS. Ditambah juga akan ada pemantauan juga secara komprehensif begitu terhadap sejumlah lembaga survei merilis hasil-hasil hitung cepat atau quick count-nya, serta nanti akan berakhir dengan pernyataan dari pasangan calon, dalam hal ini Ridwan Kamil maupun juga Suswono. Kalau kita runut lagi ke belakang, sebetulnya agenda sepanjang hari ini terbilang cukup padat oleh keduanya, baik itu dari Cagup maupun juga Cawagup. Agenda berlangsung dengan kunjungan ke sejumlah titik, baru kemudian melakukan pantauan. Tifal, tahan dulu Anda Tifal. Saya akan ajak pemirsa Kompas TV langsung menuju Jawa Barat untuk mendengarkan pernyataan dari calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi. Ini dari posko pemenangan Deddy Mulyadi, saudara. Berikan keterangan Pak Demo lagi di konversi ini atau siapa lagi Pak? Ya, Rio aja. Ya, kasih. Langsung dari Siap. Ya, saudara, kita masih menantikan sambungan audio kami dari posko pemenangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional. Jika kita lihat, saudara, dari hasil sementara
hitung cepat Litbang Kompas saat ini ketika data yang masuk sudah sampai 77%. Deddy Mulyadi ini mendapatkan 61,26% unggul sementara saat ini. Sementara nomor urut 3 Ahmad Syahiku Ilham Akbar Habibi saat ini 18,79%. Kemudian ada nomor urut 1 Aceh Padang Ruhyat dan juga Gitalis Dwi Natarina 10,46%. Dan ada pasangan nomor urut 2 JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja 9,50%. Saat ini data yang sudah masuk hingga pukul 15 lewat 57 waktu Indonesia Barat sebanyak 77,5%. Ini data yang masuk terus bergerak. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, bahwa saat ini data dari hitung cepat Litbang Kompas bisa stabil untuk saat ini. Tadi untuk Jakarta, disampaikan juga untuk Jawa Barat tadi oleh peneliti Litbang Kompas Bestian Nenggolan juga sudah bisa dikatakan stabil untuk Pilkada Jawa Barat. Kita simak pernyataan dari Deddy Mulyadi langsung dari posko pemenangannya di Jawa Barat, saudara. Ya, saudara, tentunya para pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak 2024 ini juga Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawan-kawan semuanya, seluruh wartawan yang ada di Balai Tritangtu Lembur Pakuan dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah menyampaikan hak pilihnya melalui pencoblosan para calon gubernur dan wakil gubernur, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas Cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di kabupaten kota. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga
hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya dipersilakan wartawan. Pak, Ya. izin, ini kan raihan di atas 60% ini fenomenal selama pilkada Jabar. Nah ini stimulus yang diberikan selama 5 tahun ke belakang seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 80. Tapi ini patut disyukuri. Yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomenal. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%? Kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat. Saya nyangkanya 80. Ya tapi kita syukurilah angka berapapun yang kita raih bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Ya meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat, incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini. Tapi kan saya tidak boleh jumawa lah. Ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari. Yang kemudian yang kedua juga mungkin nyaaheun karunyaeun gitu karena saya sendiri jadi banyak dicintai oleh banyak orang. Pak, pendidikan politik yang diberikan ke masyarakat bisa sampai percaya memilih Bapak apa sih Pak selama ini gitu? Iya, pendidikan politiknya adalah kampanye itu jangan musiman. Kampanye itu dalam setiap hari. Artinya berbuat kebaikan kepada sesama warga itu jangan hanya menjelang pemilu, tapi sebagai warga bertetangga harus baik, sebagai anggota partai politik harus baik, ketika di jalan raya Itu harus tadi baik sama respons orang. dari calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi melihat bagaimana hasil hitung cepat sementara. Nanti kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana reaksi dari para paslon di Pilkada serentak 2024. Tetap bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV.